percaya bahwa Yesus Tuhan adalah kekuatan kami. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala badai. Kami melewati hal-hal yang sulit, lembah kekelaman, tapi kada dan tongkat Tuhan selalu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Tuhan segarkan dengan pujian penyembahan kami, dan biarlah Tuhan juga akan menginspirasi kami melalui berita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi seluruh jemaat Tuhan, urapi juga hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu sia-sialah hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja di antara kami, menguasai hati pikiran kami, menguasai ruangan tempat ini ya Bapa. Kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya silakan duduk Bapak Saudara, shalom. Kita ini manusia yang bisa karena biasa. Kita bukan manusia yang tiba-tiba pinter gitu, enggak. Jadi waktu saya punya anak, saya yakin Bapak Saudara sebagian juga pernah jadi anak dan pernah punya anak. Waktu punya anak pertama itu saya harus ngajari dia caranya pipis. Pipis itu harus di toilet. Kalau dulu kan pakai popok, saya kecil itu pakai popok. Anak saya sudah pakai pampers. Harus diajari cara pipis di tempat pipis yang benar. Kalau enggak kan bisa sembarangan di mana-mana di pipis. Cara makan yang benar. Saya ingat ketika mudik ke kampung halaman istri saya, waktu itu anak saya umur 2 tahun kurang. Diajak makan sama seorang saudara. Saudara ya jauh gitu tapi sering pelayanan bareng. Kemudian diajak makan, dia sudah bisa pakai sumpit. Terus orang itu yang ngajak makan kami ngomong, wah ini kok sudah pinter pakai sumpit ya. Berarti ini diajari orang tuanya. Dia bisa bukan karena tiba-tiba bisa, tapi karena biasa menggunakan sumpit. Nah saudara, sama kita hari ini itu juga karena kita bisa, karena kita biasa. Saya mau tanya, ini kan kebetulan di Rock Blora ini ibadahnya 2 kali pagi sore ya Tante. Saya mau tanya nih, Bapak namanya Pak siapa Pak? Kalau saya, ini kesepakatan dulu ya, kalau saya tanya, minta tolong dijawab dengan baik semua. Karena saya sering ngajak ngobrol. Bapak namanya siapa Pak? Kris, Pak Kris. Saya tanya sama Pak Kris nih. Di sini kan ibadah pagi sama sore. Bapak biasanya selalu pagi ya? Selalu pagi. Kalau ibadah sore pernah? Belum pernah. Duduknya pasti di situ. Pak Kris ini biasa ibadah pagi, duduknya selalu di situ. Pernah pindah tempat enggak Pak? Enggak pernah. Itu kalau tempat duduknya Pak Kris ditempati orang lain itu mangkel Pak, titen ono besok gede dadi opo kira-kira gitu ya. Nah saudara, kenapa? Karena sudah biasa ibadah pagi, duduknya di situ. Nah, jadi saudara ini contoh, minta maaf ya Pak Kris ya, saya jadikan contoh. Jadi kita ini bisa karena kita biasa. Nah saudara, dalam kebiasaan-kebiasaan kita itu ada kebiasaan yang buruk, ada yang kebiasaan yang baik tentunya. Yang buruk jangan dikembangkan, itu berbahaya. Contoh kebiasaan buruk itu apa? Suka bergosip. Ini kalau di tempat saya banyak orang yang suka bergosip. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Saudara itu enggak hobi bergosip. Haleluya. Tenanan ini. Nah itu contoh kebiasaan buruk saudara. Jadi saudara, saya sedang merangsang Bapak Ibu Saudara untuk menginventaris lagi, mengingat lagi bahwa ternyata kita ini punya kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu jangan dikembangkan, tapi kita mesti mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan kebiasaan baik. Karena saya percaya begini, kebiasaan baik itu akan membuat kita diangkat naik oleh Tuhan.
Kebiasaan baik akan membuat kita ini mendapatkan promosi yang dari Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akhirnya akan membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Kan goal kita begitu. Kita mesti jadi berkat buat orang lain. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita kembangkan itu berbahaya. Kita dicaci maki orang, kita dikutuk orang, kita disyukur-syukuri orang. Tapi kalau kita punya kebiasaan baik akan jadi berkat bagi orang lain. Maka kita mesti mengembangkan kebiasaan baik kita. Kita baca dulu ayatnya sebelum saya banyak ngomong nanti. Saya suka ngomong, saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya baca ya, Bapak Ibu Saudara, simak baik-baik, lihat di depan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang beba, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, jadi saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa sebenarnya kita diminta Tuhan untuk selalu memperhatikan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita lebih khusus tentang kebiasaan, maka dalam hidup kita yang kita jalani itu ada banyak hal yang baik, tapi juga selalu ada banyak hal buruk yang menggoda kita. Nah, kita perlu membiasakan hidup kita, diri kita dengan hal-hal yang baik, supaya kita jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kita berada, kita mesti berusaha mengembangkan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Nah, lalu apa hal-hal baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang mesti kita kembangkan? Yang pertama adalah kebiasaan menggunakan waktu. Kebiasaan menggunakan waktu. Ayat 16 dari Efesus pasal 5. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan selamatkanlah waktu. Sebab hari-hari yang kita jalani itu dipenuhi dengan kejahatan. Nah, saudara, waktu itu menggunakan kata kairos dan kronos. Dalam bahasa Yunani itu paling tidak ada 3 kata penggunaan kata waktu. Yang pertama itu hemera. Hemera itu waktu, sesuatu yang adanya waktu. Misalkan dunia ini ada waktunya, itu hemera. Atau kita mulai lahir sampai kita mati, itu hemera. Tapi juga ada namanya kronos. Kronos itu apa? Kalau kita hari-hari kita tahu ada namanya runtutan waktu. Kronologi itu runtutan waktu. Itu diambil dari bahasa Yunani. Artinya waktu yang ya urutan waktu. Misalkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Tadi saya datang ditanya, tadi berangkat jam 5 atau jam berapa? Tadi pertanyaan ibu itu apa ya? Jam berapa gitu ya? Saya jawab jam 5 kurang. Mampir-mampir dulu, saya mampir beli kopi dulu. Kalau enggak mampir beli kopi, biasanya kalau saya setir itu ngantuk. Saya punya keistimewaan begitu. Jadi kalau saya pegang setir ngantuk. Nah, itu bahaya. Makanya beli kopi dulu biar enggak ngantuk. Nah, saudara, itu adalah kronologi. Sampai di sini kemudian kita ibadah dari jam sekian sampai jam sekian, peristiwanya ini. Nah, itu kronologi. Kemudian ada kata kairos. Orang biasanya ngomong tentang ini kairos, ini waktu Tuhan. Kairos itu sebenarnya adalah terjemahannya itu kesempatan atau waktu yang bernilai. Jadi kalau kita punya waktu itu diukur oleh Tuhan. Apakah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu bernilai atau biasa saja begitu? Nah, itu yang disebut dengan kairos. Saudara, hari-hari yang kita jalani itu bukan hari-hari yang biasa sebenarnya. Tuhan memberikan karunia kepada kita hari, waktu. Itu mestinya harus dianggap sebagai sebuah kesempatan. Artinya kesempatan itu sesuatu yang tidak bisa diulang lagi.
Artinya kesempatan itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat bernilai. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari adalah sesuatu yang sangat bernilai yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tidak mempergunakan waktu dengan baik. Mereka keluyuran kemana-mana. Mereka biasa menyibukkan diri dengan ini ya. Kalau sudah scroll ini repot ini, tidak ingat waktu. Sama anak saya juga begitu. Kalau sudah pegang handphone, sudah lupa waktu, lupa semuanya. Kalau sudah pegang handphone, tidak mau belajar. Kalau sudah pegang handphone, lupa makan. Kalau sudah pegang handphone, lupa pelayanan. Kalau sudah pegang handphone, lupa ibadah. Itu artinya apa? Tidak mempergunakan waktu dengan baik. Saya mau tanya saudara, jangan dijawab, tapi jawab dalam hati saja. Biasanya kalau kita ini bangun tidur ngapain? Nah sekarang dijawab, siapa yang bangun tidur berdoa? Begitu melek motone terus langsung sembahyang, haleluya, haleluya. Angkat tangan sudah. Wah, satu aja ya. Siapa yang bangun tidur buka mata langsung pegang handphone, tangi turu WK diposting. Siapa yang begitu? Koyone akeh tante ini. Jadi saudara, itu kebiasaan. Ada orang yang kebiasaannya begitu bangun tidur langsung menyembah. Tapi ada juga orang yang bangun tidur langsung pegang handphone. Wingi opo ayo statusnya orang-orang itu. Kepengen tahu, kepo urusannya orang. Ada juga yang bangun tidur, begitu bangun tidur langsung buka kulkas. Itu anak saya dulu waktu kecil. Begitu bangun tidur langsung kulkas, makan apa ini? Ada yang begitu. Ada juga yang teriak-teriak, kopinya mana? Nah saudara, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sejak kita masih muda, masih kecil bahkan. Padahal ada nyanyian begini, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Terus habis mandi nah itu kebiasaan yang dikembangkan sejak kita kecil. Nah saudara, itu kebiasaan-kebiasaan. Kita bisa karena kita biasa. Pak Isa ini bisa main keyboard ini karena belajar toh Pak? Betul ya? Apa lahir langsung bisa main keyboard? Oh belajar. Jadi kita ini bisa karena kita belajar untuk bisa. Latihannya seperti itu, kita biasa. Nah jadi saudara, perlu kita tahu bahwa hari-hari yang kita jalani itu adalah kesempatan-kesempatan, titik-titik kesempatan yang mestinya kita pergunakan dengan baik. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak pernah atau tidak mau menggunakan setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mempercayakan waktu kepada kita supaya kita mempergunakan itu dengan baik, menggunakan waktu dengan bijaksana, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik sebenarnya. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa hidup kita ini dipenuhi waktu, dan waktu itu seringkali dicuri oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak membangun kita. Sehingga kita terganggu, hidup kita terganggu, dan hidup kita tidak pernah maksimal. Tadi malam selesai anak-anak latihan musik, saya tidak tahu latihan musik di sini hari apa, tapi kemarin tadi malam selesai doa malam, kemudian latihan musik. Anak saya yang perempuan itu SMA kelas 3 tahun ini kuliah, ngomong begini, laporan. Kalau adiknya kelas 1 SMP main drum, mainnya tidak bagus latihannya. Terus kemudian dia ngomong begini, yo aku enggak bagus. Terus saya ngomong begini, padahal latihan setiap hari loh nge-game. Latihannya nge-game setiap hari, enggak ada hubungannya dengan main drum. Dia kurang bagus mainnya karena kurang ngulik, kurang latihan. Artinya tidak menggunakan waktu dengan baik. Itu menjadi pengganggu bagi hidup kita. Di Komsel Lasem itu ada, Komsel kita itu sesuai dengan kategori usia. Ada Kids Cell, ada Youth Cell, ada Mature Pro Cell dan Mature Cell, dan kemudian ada Golden Cell.
Golden Cell itu lansia, tante. Nah, ketika kita komsel, saya ikut komsel juga. Ada seorang tante yang datang terlambat. Ya, memang kebiasaannya terlambat sih dia ya. Tapi waktu itu dia ngomong begini, minta maaf Anda, nama istri saya Vanda. Minta maaf Anda, aku terlambat. Ya kenapa tante? Aku ini loh lihat TikTok. Kok enggak habis-habis ya TikTok itu ya? Namanya lansia. Baru ngerti TikTok. TikTok ya enggak ada habisnya. Itu sampai kapanpun dia terus ada gitu kan, di scroll terus ada terus. Nah saudara, itu menunjukkan bahwa ketika kita salah menggunakan waktu, maka kita bukan tambah baik, tapi tambah tidak baik. Bahkan waktu itu menjadi sia-sia karena kita salah menetapkan sebuah prioritas. Jadi dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita mesti menggunakan itu dengan baik, tetapkan sebuah prioritas. Tadi malam saya sedang ngobrol-ngobrol dengan seorang jemaat. Selesai pulang, kemudian sempat ngobrol sedikit. Sibuk? Iya sibuk. Tapi mesti ada prioritas-prioritas waktu. Nah kita begitu, sibuk itu baik dan harus sibuk. Kita harus mesti sibuk, banyak kegiatan, banyak pikiran yang harus kita pikirkan, itu betul. Tetapi bukan berarti kita melupakan Tuhan. Mesti kita tetapkan sebuah prioritas bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Saudara, mestinya kita menggunakan waktu seperti ini. 70% kita mengembangkan kekuatan kita. Saya yakin semua tahu kekuatannya masing-masingnya. Kelebihannya saudara apa? Tahu. Kemudian 25% itu belajar hal-hal baru. Yang 0,5% itu mengatasi kelemahan. Seringkali kita menunjuk kelemahan orang. Orang itu begini, kekurangannya begini. Saya kasih tahu, semua orang itu sedang berproses menuju kesempurnaan sampai Tuhan nanti datang. Jadi tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Orang itu ada kekurangannya, betul. Tetapi orang juga punya kekuatan-kekuatan. Nah, kekuatan saya adalah di komunikasi. Kalau saya ngomong sama orang itu bisa. Itu sebabnya dulu Pak Gembala saya menempatkan saya sebagai sekretaris gereja. Gampang kalau saya ngomong sama orang. Hubungan dengan orang banyak, bisa. Nah, kalau istri saya enggak. Istri saya lebih kepada detail. Itu kekuatan. Masing-masing punya kekuatan, masing-masing juga punya kekurangan. Tapi kami berdua lebih fokus dengan kekuatan masing-masing. Kemudian belajar tentang hal-hal baru 25%. Dan kemudian yang 0,5% itu untuk mengatasi kelemahan kita. Jangan terlalu fokus dengan kelemahan kita. Tapi kita mesti fokus dengan kelebihan kita. Sambil berjalan kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Saudara, Cina itu bukan negara maju dulunya. Indonesia lebih maju dari Cina zaman Pak Karno dulu. Kemudian mereka menetapkan sebuah program, menetapkan bahwa Cina 40 tahun ke depan mesti maju. Mereka kerja keras, mereka melihat mana kekuatan mereka, mana sumber daya negara itu. Maka itu diforsir, dimaksimalkan sedemikian rupa sampai rakyatnya pun termehek-mehek, soro gitu ya. Tapi mereka enggak melihat, ya tetap diperhatikan rakyat, tapi fokusnya pada kemajuan. Target 40 tahun mereka sudah mencapainya 20 tahun. Hari ini kita ketinggalan dengan Cina. Dulu Cina dalam olahraga itu bukan apa-apa. Kalau kita lihat Olimpiade yang menang itu paling Amerika, Uni Soviet waktu itu ya. Sekarang jadi Rusia. Cina bukan apa-apa. Tapi hari ini yang nomor 1 mesti Cina. Dalam dunia bisnis pun begitu. Hari ini kalau saudara ke Cina, maka saudara akan temukan begini. Olahraga itu menjadi pelajaran wajib. Nah, hari ini sedang digalakkan lagi di Indonesia. Semua anak pelajar mesti olahraga, apa saja. Dan kemudian dari olahraga itu dilihat kekuatannya. Kalau dia misalkan belajar tenis, siapa yang suka tenis atau badminton? Kalau dia sukanya, ini apa ini namanya ya? Pukulannya apa ini? Oh, kayaknya senang olahraga ya. Kalau begini backhand ya, backhand. Kalau begini smash. Kalau dia memang hebat di
Back end ya dia latihan back end ini 1000 kali. Kemudian yang begini mungkin 100 kali, mungkin begitu. Kalau dia hebat di smash, wah di smash terus latihan. Kalau dia hebat di servisnya digenjot. Kenapa? Fokusnya di kekuatan. Nah saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya kekuatan. Fokuslah di situ. Setiap hari pergunakan waktumu untuk mengasah ketajamanmu, mengasah kekuatanmu. Jangan terus lihat kekuranganmu. Kalau terus melihat kekuranganmu, hari ini saudara tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi maksimalkan semua kekuatan Bapak Ibu Saudara, maksimalkan kelebihanmu, maka saudara akan menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang berbeda. Tuhan mau kita mempergunakan waktu dengan baik, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang pertama tadi menggunakan waktu. Yang kedua adalah kebiasaan meningkatkan diri. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, yang Tuhan mau adalah begini. Kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Kebiasaan kita orang Indonesia itu suka memperhatikan orang lain tapi lupa memperhatikan diri sendiri. Benar apa salah itu ya? Suka memperhatikan orang lain. Orang itu sukanya pakai baju warna ini, sukanya pakai baju model ini. Orang itu sukanya ngomong ini, suka makan ini. Orang itu kebiasaan buruknya ini. Wah, kita tahu itu orang Indonesia biasanya begitu. Tapi sulit untuk memperhatikan diri sendiri. Tuhan tidak mau kita itu kehilangan fokus dengan diri kita. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, orang yang lebih baik, diberkati Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan, maka kita diharuskan memperhatikan hidup kita lebih seksama daripada memperhatikan orang lain. Kalau saudara memperhatikan orang lain, tidak enak entek. Tapi Tuhan mau kita memperhatikan diri kita dengan seksama, supaya hidup kita ini semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, Efesus 5 ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kebodohan kalau kita tidak mau memperhatikan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Waktu 9 tahun lalu saya diizinkan penggembalaan di Lasem. Itu 3 tahun pertama itu, waduh, sorone minta ampun, hampir menyerah. Tadi saya sempat singgung, anak saya yang kecil itu suka makan, bangun tidur langsung buka kulkas. Satu hari dia buka kulkas, tidak ada apa-apa. Di semua lemari dilihat tidak ada apa-apa. Kemudian dia duduk di pintu, masih pakai celana dalam, masih umur berapa itu ya, 3 tahun apa. Kemudian dia ngomong, aku mau makan apa lagi? Saya rasa-rasanya sebagai orang tua, sebagai bapak itu bapak yang tidak berhasil, bapak yang gagal. Ngekei mangan anaknya ora iso. Dan kemudian mulai berpikir begini, rasa-rasanya Tuhan ini menempatkan kami di Lasem ini salah ini. Tapi proses Tuhan mengajarkan banyak hal. Sampai kemudian hari ini saya melihat sama istri, kalau pergi pelayanan berdua, Tuhan kok iso begitu ya? Kok kita kok dibentuk begitu, kita diproseskan begitu ya? Tapi sampai kemudian Tuhan promosikan kita seperti ini. Hari ini saya mau ngomong Bapak Ibu Saudara, kita jangan jadi orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari saya cuma nyabuti rumput itu loh. Dulunya pegang handphone, pegang telepon, pegang laptop, pegang mic. Tiba-tiba setiap hari nyabutin rumput. Itu alas kayak alas begitu, rumput enggak karu-karuan. Dicabut di sini, dibersihkan di sini, muncul di sana dibersihkan, muncul lagi di sini. Terus begitu. Jadi kita merasa begini, aduh kita kayaknya Tuhan salah ini. Tapi hari ini saya mulai memahami, kami berdua suami istri memahami bahwa ternyata ada maksud Tuhan yang besar. Kita ditempatkan di Lasem. Saudara, mungkin hari ini seperti itu terjadi dengan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu persis. Jangan bodoh, usahakanlah kamu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan adalah begini, supaya kita meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Berusahalah untuk tidak terjebak dengan zona aman dan zona aman.
Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita nyaman, tapi bukan berarti kita harus aman di zona nyaman itu. Kita mesti mengembangkan, memperluas zona aman kita. Bukan cuma segini, tapi segini. Caranya gimana? Caranya adalah kita zona aman kita, zona nyaman kita itu digoyang-goyang supaya kita melihat apa yang Tuhan mau bagi kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Supaya kita meningkatkan diri kita. Contoh ya, Daniel. Daniel ini seorang buangan. Kita sudah tahu semua sejarahnya Daniel. Seorang buangan dibawa ke Babel. Di Israel dia bangsawan. Seorang muda yang punya derajat yang baik, tentu dengan semua fasilitas yang baik. Tapi Tuhan mau dia keluar dari zona nyamannya, masuk kepada pembuangan di Babilonia. Dia mengalami proses dan sampai kemudian Tuhan angkat dia menjadi kepercayaan dua kerajaan. Kerajaannya bisa berbeda, Babilonia dan Media Persia. Rajanya juga berbeda, Raja Nebukadnezar, Belsasar, Ahasveros, Darius, Kores. Tetapi perdana menterinya tetap sama, Daniel. Bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Karena Daniel berusaha meningkatkan dirinya. Saudara perhatikan baik-baik itu, saudara simak baik-baik itu kitab Daniel, baca. Maka saudara akan temukan bahwa Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengikuti, memahami kehendak Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin kita belum nyaman atau tidak nyaman atau juga sudah merasa nyaman. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah begini, kita mesti meningkatkan diri. Jangan terjebak dengan apa yang kita nikmati hari ini, karena itu cuma sekedar fasilitas supaya kita melangkah lebih jauh, berjalan lebih jauh, terbang lebih tinggi. Tuhan mau begitu. Tuhan tidak mau kita terus begini-begini saja. Tuhan tidak mau kita terus nyaman dengan kondisi kita. Tuhan tidak mau kita biasa-biasa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mesti meningkatkan diri kita. Ingat, kita mesti belajar meningkatkan kekuatan kita, kualitas kita. Ditentukan bagaimana kita mengasah ketajaman kita. Daniel adalah contoh bagaimana hidup berprestasi. Saudara, saya kepingin Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang meningkatkan diri. Yang pemain musik meningkatkan kualitas musiknya, yang penyanyi meningkatkan vokalnya, bagaimana bisa memimpin pujian dengan baik. Jemaat pun sama-sama melayani, sama-sama melayani. Kita mesti selalu meningkatkan diri kita dengan semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pergunakan waktu dengan baik. Biasa untuk berprestasi, meningkatkan kualitas diri kita. Saya yakin percaya semua kita tidak kepingin kita terus begini. Saya yakin semua kita kepingin kita terus naik. Amin. Ada orang yang ngobrol langsung dengan istri saya begini. Saya tidak mau ke GBI Lasem, tidak mau ibadah di GBI Lasem. Karena GBI Lasem itu kecil, jemaatnya miskin. Sedikit kecil, sedikit miskin. Ya, saya dan istri sebagai gembala itu ya begitu, saudara. Rindu gimana gereja supaya bisa dibangun. Gimana jemaat Tuhan terus bertumbuh dan bertambah. Itu pergumulan semua hamba Tuhan. Tiba-tiba begini ya, Januari 2024 waktu itu ketua BPD Pak Andreas Budi pelayanan di Lasem, dan kemudian sebelum berangkat Natal Perwil di Pati, saya cerita ini kita mau bangun Pak. Oh iya Pak Ukur, tolong doakan Pak. Oh iya, didoakan. Kemudian dalam perjalanan ke Pati Natal Perwil waktu itu ngobrol-ngobrol, kemudian dia tanya, uangnya sekarang berapa dananya? 25 juta. Oh 25. RAB-nya berapa? 1,3. Oh iya, buat Lasem itu 1,3 itu angka yang mustahil. Angka yang mustahil. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara itu kan sarapannya segitu ya, 1,3 miliar. Jadi nasi pecel 1 miliar gitu, kira-kira begitu. Nah saudara, itu 1,3 sesuatu yang mustahil. Kemudian keceplosan dalam khotbahnya Pak Andreas Budi. Pak Koko GBI Lasem mau membangun 1 miliar. Uangnya berapa Pak? 25 juta. Wah, orang pada heran. Itu Januari.
Kira-kira 2 minggu kemudian ada orang yang WA saya, Pak, katanya GBI Lasem mau bangun. Iya. Kapan? Itu pagi-pagi. Saya tanya sama istri saya, kira-kira kapan dia kita bangun? Istri saya ditanya bingung juga. Wah, langsung tak jawab, Maret 2024, saudara. Kemudian orang itu balas gini, nanti saya auto debit sekian untuk Februari. Oh iya, puji Tuhan. Jadi kemudian saya panggil Maret, saya panggil tukang. Kita punya dana waktu itu 45 juta. Itu kalau 45 juta untuk bangun, itu kira-kira 1 minggu habis. Tapi kita berdoa, jalan. Sampai hari ini jalan pembangunan. Habisnya sekarang ini kurang lebih 870 juta. Belum selesai, kemarin sempat dilihat. Belum selesai. Karena RAB-nya 1,3 juta. Bermodal 25 juta. Motivasinya apa? Motivasinya adalah meningkatkan pekerjaan Tuhan. Mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan dimotivasi untuk mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Oh, ketika mereka memberi, jemaat kami orang-orang sederhana, saudara. Mereka ada G5.000, amplop G5.000 itu supaya semua orang jemaat Tuhan bisa terlibat. Ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000, ada yang gajinya 1 bulan dikasih semua untuk pembangunan. Saya tanya, ini gajimu bu kasih KPKP, kamu bensinmu gimana, makanmu gimana? Masih ada. Oh ya sudah, puji Tuhan. Ada juga yang saya tahu persis kesulitan. Saya ngomong begini, kamu jangan kasih semua gajimu, kasih saja dicicil. Kamu pengen kasih uang berapa untuk persembahan janji imanmu? Sekian. Oke, kalau begitu cicilan aja 1 bulan 50.000. Tapi hari ini Tuhan baik. Motivasinya apa? Meningkatkan diri. Saya berharap kita semua mesti meningkatkan diri dalam sisi kehidupan kita, dalam semua aspek hidup kita. Cepat saja, kemudian yang ketiga, mengucap syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, kebiasaan baik lainnya yang harus kita latih, kita kembangkan adalah mengucapkan syukur. Saya tahu bahwa hidup kita ini berat. Ada banyak kejadian yang kita tidak prediksi, yang kita tidak harapkan terjadi dalam hidup kita. Dan biasanya itu hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Bahkan penderitaan datang kepada kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita cuma mengucapkan syukur dalam hal-hal yang baik. Mudah bagi kita ketika kita diberkati kemudian mengucap syukur. Itu mudah. Mudah mengucap syukur ketika kondisi kita baik-baik. Keluarga kita baik-baik, usaha pekerjaan kita baik-baik, kemudian kita mengucap syukur. Puji Tuhan, dan itu gampang. Mudah bagi kita mengucap syukur ketika gaji naik, itu gampang. Tetapi sulit bagi kita mengucap syukur ketika kondisi tidak baik-baik saja. Ketika kondisi tidak seperti yang kita harapkan, ketika kondisi itu menekan kita, membuat kita seakan-akan itu berbeban berat dan hampir-hampir kita mengangkat tangan, menyerah dengan hidup kita. Itu sulit, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau diangkat naik oleh Tuhan, kalau kita mau dipromosikan oleh Tuhan, mesti ada sebuah proses yang kita jalani. Mesti ada sebuah proses yang kita jalani. Mesti ada jalan yang tidak mudah yang kita mesti lewati. Saudara, semua itu memang harus terjadi supaya kita menjadi orang yang naik tinggi. Saya ingat kesaksian seorang jemaat, dia ngomong begini, kebetulan dia tinggal orang Semarang, mamanya kemudian jatuh dan dibawa ke Lasem. Kita doakan, umurnya 90 tahun, tante itu sudah lupa-lupa. Si jemaat cerita, Pak, saya juga tidak seperti ini dulunya. Oh ya, papaku meninggal waktu aku kuliah. Semua usaha habis. Terus aku harus kuliah sambil ngajar, ngelesi. Kesana kesini. Tapi aku tetap pelayanan, Pak, ngajar sekolah minggu, WLOG. Puji Tuhan, waktuku habis di gereja, di kuliah, dan di kerja. Tuhan terus tolong. Sampai hari ini Tuhan berkati. Salah satu tempat usahanya ada di Blora ini. Semua karena Tuhan baik. Maka hari ini pun
aku akan melayani Tuhan. Tahun 2024 aku mau sungguh-sungguh lagi Pak. Oke, sempat terhilang beberapa tahun. Kami temukan. Nah saudara, artinya begini. Dalam semua kesukaran yang kita hadapi, ada maksud Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk kepada kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah membuat kita atau merencanakan yang soro-soro, yang membuat kita rusak, yang membuat masa depan kita suram. Tidak pernah. Yang sering terjadi adalah begini, kita salah paham dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti maksud Tuhan. Dalam semua kejadian, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada kesempatan yang Tuhan izinkan kita memahami. Apa maunya Tuhan? Apa rencana Tuhan? Ada baiknya kita duduk diam, berdiam diri dan kemudian mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itulah kekuatan kita. Kalau ketika dalam persoalan kemudian kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengutuki peristiwa itu dan diri kita dan mungkin orang lain, maka kita gagal memahami maksud Tuhan. Hari ini oleh anugerah Tuhan saya bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Kalau itu kilas baik 9 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu saudara tidak lihat muka saya yang ganteng seperti ini. Kusut, kucel. Kenapa? Setiap hari bersih-bersih terus, nyabuti rumput. Setiap hari dimaki orang, dicaci maki orang, dienyek orang, direndahkan orang. Tapi saya ingat setiap hari, setiap kali ketika nyabut rumput itu, sambil menggerutu mungkin ya, nyabuti rumput maneh. Tapi terus kemudian saya hela napas panjang dan kemudian terima kasih Tuhan Yesus. Ketika makan sederhana, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengajar seluruh keluarga saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang saya yakini begini bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal buruk dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lewati mungkin berat, tapi percayalah bahwa itu mengajarkan yang baik bagi kita. Satu hari ada seorang hamba Tuhan telepon saya. Saya sebelumnya tidak kenal, ya di sekitar sini saja. Dia cerita banyak. Kok kan saya kemana-mana naik motor, tante masih ingat ya? Naik motor. Ada yang merendahkan saya naik motor, hujan-hujan panas-panas. Iya. Pelayanan kemana-mana naik motor. Oke. Hamba Tuhan yang telepon itu kemudian ngomong begini, menguatkan saya. Pak, aku pernah soro 21 tahun. Gitu ya? Iya. Dia cerita. Ya, piye Pak Kukon? Saya habis-habisan, habis semuanya. Habis ego saya. Habis kesombongan saya, habis semua kebanggaan saya, cuma untuk belajar memahami kehendak Tuhan. Saudara, hal buruk terjadi bisa saja supaya kita belajar kehendak Tuhan. Caranya gimana? Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, haleluya. Simple, begitu saja. Kita tidak mau hal buruk terjadi. Kita tidak mau melewati hal yang sulit. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Ini semua seger-seger, gandeng-gandeng, cantik-cantik. Mungkin tidak ada hal buruk terjadi dengan hidup saudara. Tapi kalaupun satu saat nanti hal yang tidak enak itu terjadi, maka itu waktunya kita belajar mengucap syukur. Kalaupun hari ini semuanya baik-baik, itu juga waktu yang tepat untuk kita mengucap syukur.